hampir 100%. Artinya ya sebenarnya pemilunya itu sendiri sudah pasti tahun 2024, tetapi masih ada beberapa isu krusial yang kita tunggu. Misalnya masalah sistem pemilu. Apakah akan terbuka atau akan tertutup? Mungkin dalam seminggu ke depan Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan vonisnya tentang itu. Apakah terbuka atau tertutup? Tetapi kalau secara teknis ya, bukan dari analisis konfigurasi politik. Secara teknis bagi penyelenggara pemilu terbuka ataupun tertutup itu sama saja secara teknis administrasi. Karena kalau sistem terbuka itu ya tinggal menentukan yang nanti jadi anggota DPR itu nomor yang paling banyak suaranya. Misalnya nomor urut berapapun, kalau paling banyak suaranya itulah yang jadi anggota DPR. Itu sistem terbuka seperti yang sekarang ini berlaku. Kalau sistem tertutup, ya tinggal menentukan nomor urut. Sekarang nomor urut oleh parpol kan belum final juga, masih daftar sementara. Nanti tinggal urut saja nomor 1 Pak Mahfud, nomor 2 Pak Yudho Margono, nomor 3 Pak Listio Sigit, nomor 4 dan seterusnya gitu. Kalau misalnya dapat kursi 2 ya nomor 1 dan 2 yang jadi. Itu kalau tertutup. Dan secara teknis ini mudah karena memang KPU sampai hari ini belum mencetak kartu suara. Sudah beredar isu di luar bahwa sudah ada putusan dan sebagainya. Saya tadi memastikan ke MK, apa betul itu sudah diputuskan? Belum. Itu hanya analisis orang luar yang mungkin melihat sikap-sikap para hakim MK lalu dianalisis sendiri. Tapi sidangnya sendiri secara tertutup baru akan dilakukan besok lusa. Jadi belum ada keputusan yang resmi. Sudah diputus sekian 6/3 atau 5/4 dan sebagainya itu belum ada. Nah, oleh sebab itu kita harus menunggu, dan bagi kita sebagai penyelenggara tidak perlu risau dengan sistem apapun. Itu nanti yang risau kira-kira ya antar partai politik, antar calon. Nah, itu tugas kita untuk mengamankannya dan mengarahkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dua kata kunci penting di dalam meletakkan posisi Polri dan TNI di dalam penyelenggaraan pemilu ini, terutama diperlukan sinergisitas, kebersatuan, bukan terpisah-pisah. Sinergisitas itu artinya kan saling melengkapi, bukan sendiri-sendiri. Nanti bekerja sama-sama keras, tapi sendiri-sendiri kerjanya sama-sama keras, mungkin efektivitasnya tidak akan maksimal. Oleh sebab itu diperlukan satu sinergisitas, yang kedua netralitas. Karena apa? Karena di dalam pemilu itu ada kerawanan. Halaman berikutnya. Pertama, kerawanan di tahapan pemilu, yaitu sudah lewat ini. Tahapan awalnya di tingkat nasional sudah mulai lewat. Misalnya kemarin pendaftaran ribut. Ada yang merasa mendaftar memenuhi syarat dijegal, ada yang tidak memenuhi syarat diangkat gitu. Nah, itu saya katakan kepada KPU, Anda hati-hati, harus menggunakan standar yang sama. Itu ribut, bukan main. Nah, sekarang sudah selesai. Pendaftaran caleg juga sudah selesai. Tinggal nanti sebentar lagi, masih 6 bulan lagi sih, masih bulan Oktober, November, itu pendaftaran pasangan capres dan cawapres. Nah, kalau itu masih lama. Tapi pendaftaran caleg udah masuk sekarang. Nah, ini nanti diseliti dulu lalu dikembalikan ke partainya untuk disusun kembali kalau ada perubahan-perubahan tempat, ada yang double gitu, ada di partai sana kok ada nama ini, di partai ini nanti itu akan diselesaikan, itu administratif. Lalu pada tingkat provinsi, kabupaten, kota itu nanti yang akan rawan
situasi keamanan adalah pada saat kampanye dan perhitungan suara. Itu rame biasanya saat itu tempat ini musim kampanye blub, nanti di TPS perhitungan suara itu ada yang protes, ada yang ribut, ada yang bikin kekerasan dan sebagainya. Kemudian di tingkat desa nanti biasanya rawan itu ketika pengiriman dari TPS masuk ke kecamatan, kabupaten, dan biasanya berdasar pengalaman saya sebagai hakim MK, memang kadangkala terjadi tukar menukar dan jual beli suara di dalam proses ini. Ya kita sih kalau di pusat enggak, ini sudah jujur semua, kita sudah atur semua, tapi di bawah itu selalu ada. Oleh sebab itu perkara selalu masuk ke Mahkamah Konstitusi setiap pemilu. Sehingga saya katakan begini Pak, pemilu di era sekarang ini saudara sama dengan era Orde Baru, sama-sama diwarnai kecurangan. Ya terbuka aja kita. Cuma bedanya apa? Di zaman Orde Baru itu kecurangan bersifat vertikal. Nih yang melakukan pemerintah. Lembaga pemilihan umum itu adalah Mendagri. ABC dulu namanya. Yang menentukan pemenang pemilu, pejabat provinsi, kabupaten, wali kota apa itu kan ABC dulu, ABG. ABRI, birokrasi, Golkar. Dulu kecurangannya diatur dari situ. Tapi sesudah reformasi kita udahlah, tak usah curang. Buat lembaga pemilu sendiri di Bulala, namanya KPU. Yang menurut konstitusi itu bukan bagian dari pemerintah. Sekarang ini kalau KPU buat apa-apa yang dituding pemerintah. Pemerintah tidak adil. KPU itu DPR yang milih dan partai politik. Karena dulu belajar di Orde Baru tuh Mendagri selalu. Pengawasnya selalu Jaksa Agung. Sekarang enggak. KPU-nya sendiri, badan pengawasnya sendiri, yang mengawasi pengawas ini juga sendiri. Itu di dalam tata hukum kita sekarang. Nah, sekarang ini kalau begitu kok masih ada curang? Iya, ada curang. Yakin? Yakin. Karena saya hakim MK, ngadili pemilu ini, tahu kecurangan di mana-mana. Gitu. Tetapi beda, Pak. Sekarang kecurangan itu bersifat horizontal. Kalau dulu vertikal dari atas, sekarang horizontal. Partai ini mencurangi partai ini yang digugat KPU. Partai ini membeli suaranya partai ini. Orang dirugikan menggugat KPU. Itu banyak. Cuma supaya diingat, kecurangan yang seperti ini meskipun terbukti tidak selalu membatalkan hasil pemilu. Ini satu, harus ingat. Karena kadang-kala orang berteriak itu curang, pemilunya batal. Enggak. Kalau saya calon, Pak Listio Sigit calon. Pak Listio Sigit menang, dapat 5 juta suara. Saya dapat 4 juta. Saya kalah 1 juta. Lalu saya menggugat ke MK, membuktikan Pak Listio Sigit curang. Saya buktikan ke MK, terbukti betul curang, tapi curangnya hanya 200. Nah dalam keadaan begini, meskipun benar terjadi kecurangan, Pak Listio Sigit tetap menang karena 200 ini kalau ditambahkan ke saya juga tidak mengungguli angkanya Pak Listio. Oleh sebab itu jangan dibilang, "Duh hakimnya disuap." Sudah tahu curang, masih dimenangkan. Nah, dalam pengalaman saya, gubernur misalnya, ada 2 gubernur yang masuk penjara. Terbukti dia menggunakan dana pemerintah untuk menyuap pemilih. Dan menang. Kita tetap nyatakan menang. Kenapa? Satu, tidak signifikan perbedaan angkanya. Yang kedua, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa yang dibayar itu betul-betul milik dia. Oleh sebab itu tetap menang jadi gubernur. Tapi saya kirim ke KPK, ini ada penggunaan dana ditemukan di sidang MK, ya masuk penjara. Ada yang tuh mohon itu curang betul. Meskipun
sudah masuk penjara masih dipilih. Jadi lantik karena dia secara hukum tata negara benar. Tapi secara hukum pidana salah, dilantik gubernur jam 11, jam 12 dipecat. Karena hukum tata negaranya harus begitu. Saudara, jadi jangan sembarang nuduh polisi, nuduh tentara, nuduh hakim. Wah, itu semua sudah berkolusi. Orang sudah kalah. Masih dituduh curang. Orang sudah curang masih dimenangkan gitu. Nah, saudara, itu tentang hukum pemilu sekarang. Jadi kita sudah punya Mahkamah Konstitusi. Dulu tidak ada Mahkamah Konstitusi. Sekarang ada survei pemenangan. Sekarang bebas. Mau mantau ke TPS sekarang diberi surat oleh KPU. Kamu mantau ke sana, TPS mana. Asal jangan mengganggu. Dulu enggak boleh. Kecuali saksi resmi yang ditentukan oleh pemerintah. Nah sekarang silakan. Nah ini perbedaan pemilu sekarang dan dulu. Apakah baik? Ya tidak tahu. Tapi sekarang dari sudut demokrasinya sudah lebih bagus. Tetapi akibatnya ya kita sering mengeluh sekarang kehidupan partai politik tidak seperti dulu. Zaman Orde Baru bisa terkendali, semua tertib. Sekarang karena demokrasi sudah berlebihan, itu nantilah penilaian orang. Dan kita tidak berada pada posisi untuk menilai itu benar atau salah, baik atau salah, itu biar para pengamat ilmuwan yang nanti mengkristal menjadi bahan membuat kebijakan bagi pemerintah dan DPR pada masa-masa yang akan datang.